Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwati iman rahimakumullah, kita mesti bersyukur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini, karena banyak saudara kita yang pada kesempatan hari ini tidak bisa melaksanakan kewajiban Jumat ini dengan berbagai alasan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang bepergian, bahkan beberapa orang di antara kerabat kita, saudara kita ternyata lebih dulu dipanggil oleh Allah, sehingga pada kesempatan Jumat ini tentu saja mereka tidak bisa mengikutinya. Sambil kita berharap semoga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan Jumat di pekan berikutnya. Ihwat iman rahimakumullah, ibadah Jumat yang kita laksanakan hari ini adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang spesial. Indikatornya ibadah ini hanya dilakukan seminggu sekali, tidak rutin, tidak setiap hari, dan juga hanya dikhususkan untuk kita, para pria, para laki-laki. Sehingga ibadah ini menjadi beda, karena tidak semua manusia bisa mengikuti ibadah ini. Dalam hal ini kaum perempuan, kaum wanita. Saking spesialnya ibadah ini, bahkan dimuat dalam satu surat khusus di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah, surat nomor 62 yang diturunkan di Madinah. Namun perlu diketahui, surat Al-Jumu'ah ini tidak memuat perintah melaksanakan ibadah Jumat, karena syariat ibadah Jumat sudah ada sebelum surat ini diturunkan. Lalu tentang apa surat Jumat ini? Nah, ini yang menarik. Bila kita membaca surat Al-Jumu'ah, itu ternyata terdiri dari 3 bagian yang sama sekali di dalam surat tersebut tidak ada perintah lakukanlah sholat Jumat, dirikanlah sholat Jumat, tidak ada. Di ayat awal itu tentang kesucian Allah, bagaimana Nabi Muhammad diutus ke dunia dengan membawa risalahnya. Nah, yang menarik di bagian tengahnya adalah tentang kaum Yahudi. Apa hubungan Yahudi dengan surat Jumat ini, dengan sholat Jumat ini? Rupanya berdasarkan asbabun nuzul, ibadah surat Al-Jumu'ah itu turun ketika Nabi sedang melaksanakan khutbah di hari Jumat. Tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari Syam, kalau sekarang Syria. Maka ketika terdengar ada kafilah dagang, berhamburanlah jamaah yang ada di masjid saat itu untuk menghampiri kafilah dagang, sehingga hanya tersisa 12 orang saja. Jadi itulah asbabun nuzul surat ini. Jadi ibadah sholat Jumatnya sudah ada, tapi saat itu terjadi, ya bahasanya chaos, jamaah yang dagang keluar, turunlah ayat ini. Maka di dalam ayatnya itu dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil salat, artinya kewajibannya sudah ada. Mi yaumil jumu'ah, khusus pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk menghadap zikir kepada Allah. Wazarul baik, dan tinggalkanlah jual beli.
Nah ini yang menarik. Wadzarul bai'. Ternyata sikap ya umat Islam tadi yang ketika datang kafilah dari Syria, dari Sam, mereka berbondong-bondong menyambut mereka dan meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah, itu rupanya sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita umat Islam, hari rayanya adalah hari Jumat. Maka orang Yahudi pun punya hari raya, yaitu hari Sabtu, yang disebut dengan hari Sabat. Nah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat sebelum tentang sholat Jumat tadi diterangkan sikap orang Yahudi itu ketika beribadah, ketika di hari ibadah mereka mengabaikan, mereka membiarkan gitu. Jadi ibadah-ibadah. Jadi kalau dari riwayat yang saya baca, hari Sabat itu yang seharusnya orang Yahudi fokus untuk ibadah, tapi pada hari yang sama, jadi Sabtu ikan-ikan di laut lagi banyak-banyaknya. Maka orang Yahudi lebih memilih menangkap ikan dibanding beribadah. Maka ditegur oleh Allah. Orang Islam jangan seperti orang Yahudi. Maka surat Al-Jumu'ah kalau kita baca sebelum ayat ini yang tadi saya bacakan, sebelumnya berbicara tentang sikap orang Yahudi terhadap cara ibadah mereka. Ibadah sendiri sebagaimana takrib yang masyhur, definisi yang terkenal, al-ibadah hiya at-taqarrubu ilallah bimtithali awamiri wajdinabi nawahi. Sebuah pendekatan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ajarannya, meninggalkan larangannya. Jadi ibadah yang di sini yang dimaksud adalah ritual. Maka dalam surat Al-Jumu'ah ini Allah ingin langsung menegur kepada umat Islam ketika datang sholat Jumat, karena ini adalah ibadah yang spesial, ini hanya datang sekali, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, seminggu sekali wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, dihubungkan dengan asbabun nuzul saat itu, dulu sahabat-sahabat bergegas meninggalkan Rasul yang sedang khutbah ketika ada yang dagang, kafilah dagang. Nah, dalam konteks hari ini hal itu masih terjadi. Dalam beberapa kesempatan saat saya sedang menjadi mustami, saya seringkali melihat jamaah itu asik dengan dunianya, asik dengan dagangnya. Bukan dagang dalam konteks seperti zaman Rasul, tapi mereka memainkan HP mereka, seolah-olah tidak ridho satu detik pun, 1 menit pun terlepas dari HP, terutama anak-anak muda. Padahal khusus Jumatan, ketika imam sudah naik mimbar, ketika khatib sudah berbicara, ada anak-anak yang ribut, kita larang, jangan sampai, itu tidak boleh. Khusus Jumatan diajar jempe, belajar diam, mendengarkan khutbah dari khatib. Nah, masalahnya seringkali khatib itu berbicara dengan suara pelan dan materinya panjang, sehingga mustami atau para pendengar terlena, terlelap tidur. Padahal kata Rasul, hadis yang berasal dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna tula salat rajul, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qasara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya, mainatun min fikhi, bagian dari pemahamannya. Hadis ini termuat dalam kitab Bulughul Maram, sebuah kitab tipis yang serbaguna karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, termuat dalam kitab Shalat bab Jumat.
Jadi sebenarnya khutbah Jumat yang baik itu memang jangan terlalu panjang. Diriwayatkan dalam hadis lain, Rasulullah itu khusus khutbah Jumat itu suaranya keras, matanya menyala bagaikan sedang perang. Berarti saking semangatnya. Maka khotib pada hari Jumat memang harus khotib yang bersuara keras. Jangan khotib yang meninabobokan, jangan khotib yang membuat kita tidur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib mengungkap tentang isi dari surat Jumu'ah yang tidak berisikan perintah sholat Jumat. Lalu pertanyaannya, di mana perintah sholat Jumat? Nah, perintah sholat Jumat ini ada di dalam hadis. Lalu apa isi dari surat Jumat? Nah, seperti yang tadi diungkapkan adalah bagaimana kita bersikap pada saat sholat Jumat dilaksanakan. Penuhilah rukun dan syarat sebagaimana kita diajari oleh guru kita sejak kecil. Mandi, datang lebih awal, kemudian sholat sunat, dan saat khotib duduk diam, tidak mengobrol, tidak baca Quran, khusus pada saat khutbah saja. Setelah itu, pada ayat berikut, setelah perintah tentang Jumat tadi, ada yang menarik di dalam surat Al-Jumu'ah ayat berikutnya, yaitu ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholat, dan apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan ayat ini memberi arti, mangga tos Jumatan mah bade muapun silakan. Kalau perlu bertebaran ke muka bumi. Sejenak hari ini, jam ini, menit ini, mari kita fokus Jumatan. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, la'alakum tuflihun, semoga kalian termasuk golongan yang beruntung. Demikian khutbah Jumat pada kesempatan hari Jumat siang ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semata-mata kesalahan saya sebagai manusia. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.